apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah walaupun hanya lewat media online. Tetapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari saja kita untuk meninggalkan segala aktivitas kita, handphone, main game, dan lain-lain. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Kita angkat satu pujian ini lagi. Kita kembali menyanyi pujian ini. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagiku. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Miss pimpin kita dalam doa. Benar ya Tuhan, pujian ini mengungkapkan isi hati kami, betapa kami berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, pimpinan dan perlindungan Tuhan telah menjaga kami mulai dari hari Senin, hari Selasa sampai hari ini. Terima kasih, itu semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Bapa yang di surga, kami akan memuji menyembah Engkau lebih lagi. Kami menyerahkan setiap adik-adik yang mengikuti persekutuan melalui media online. Kami serahkan mereka semua yang sedang menyaksikan video ini. Tuhan memberkati kami semua, biar melalui ibadah penyembahan kami, nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan lebih lagi memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini Miss mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia selalu menjaga kita, melindungi kita. Kita bernyanyi pujian ini sambil bertepuk tangan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu
Miss persilakan untuk duduk kembali. Baik adik-adik, saat ini Miss akan memberikan kesempatan untuk adik-adik akan menghafal ayat dan kesaksian. Waktu dan kesempatan Miss persilakan. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada yang hadapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada yang hadapanmu takkan hilang. Buatlah hidupmu Yesus tersenyum. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memberitakan kamu, kami pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kami pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian dan hafalan ayat dari adik-adik semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik akan kirim bisa dikirim lewat rekening yang ada di bawah ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Biarlah persembahan yang sudah kita berikan untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Trianus. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang mengatakan Yesus sayang padaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
kami persilakan. Shalom adik-adik, mari kita berdoa. Sebelum kita mengenal firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur padamu. Hari ini kami bicarakan kepadamu, walaupun kami hanya beribadah melalui video, tapi kami yakin Kau tetap berada bersama kami dan tidak mengurangi sukacita kami untuk berdoa. Terima kasih. Kami akan mengangkat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan ini bisa menjadi berkat bagi sama kami, bisa menjadi pelajaran dan bisa kami bagikan kepada sesama kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan doakan ucap syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, teman-teman di sini, pertama kita sebelum masuk firman, kakak mau bertanya, siapa yang punya bakat? Siapa punya bakat? Siapa punya talenta lah? Contohnya seperti bisa main basket, bisa main musik, bisa berkhotbah, mungkin bisa berbicara di depan umum. Nah, siapa di sini kamu tanya? Oke, baik, mungkin adik-adik ada menjawab ya, tapi kakak nggak dengar karena kita ada jarak di antara kita, tapi kakak yakin gak ada jarak di antara hati kita. Amin, amin. Oke, baik, kakak hari ini kita mau belajar tentang talenta terpendam. Talenta terpendam. Baik, mari kita baca di Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hambanya itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 laba talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya dan diambil daripadanya. Oke, adik-adik, inilah firman Tuhan yang kita dengar dan kita bacakan tentang talenta. Yang tadi kakak tanya, ya di sini talenta yang dimaksudkan itu adalah pendapatan. Oke, 1 talenta itu
dia bukan satuan uang, tapi satu talenta itu dikumpulkan pada zaman itu ada 20 tahun masa kerja. 20 tahun masa kerja baru dapat satu talenta. Luar biasa. Ini yang Tuhannya berikan kepada hamba-hamba tersebut untuk dijaga. Oke, baiklah. Talenta itu juga seberat 34 kg. Seberat 43 kg. 34 kg. Wow. Berat juga ya. Luar biasa. Nah, kita bisa lihat perbedaan dari hamba 1, hamba 2, dan hamba 3. Hamba 1 dan 2, mereka memakai dan mereka mengembangkan apa yang menjadi milik mereka. Apa yang menjadi Tuhannya percayakan kepada mereka. Talenta yang jadi miliknya Tuhan, milik Tuhannya ini, Tuhannya ini percayakan kepada mereka untuk menjaga dan memakainya. Tapi mereka mengembangkannya, terus mengusahakannya hingga mendapat laba. Hamba yang ketiga, dia hanya pegang, dia simpan baik-baik. Lihat, dia dikatakan pemalas, dia dikatakan jahat. Ini yang kita patut sadari, kalau talenta yang Tuhan kasih harus kita kembangkan, harus kita jaga. Nah, ada sebuah cerita begini. Ada seorang anak bernama Ruri. Dia sedang bermain gitar. Terus ibunya datang. Dia malu dilihat ibunya. Terus dia taruh gitarnya. Dia bilang, "Ibu, saya mau pergi ya, mau pergi main." Dan sama ibunya. Ibunya berkata, "Ya." Setelah itu dia bermain. Ibunya pun keluar. Si Ruri ini memiliki anjing yang bernama Black. Nama anjingnya Black, warnanya hitam, bulunya lebat, makanya diberi nama Black. Terus anjingnya ini pun dikasih tulang sama si Ruri. Si Ruri memberikan tulang kepada si anjing agar si anjing bisa bermain. Tapi anjing itu ambil tulang tersebut dan bawa tulang itu. Dia gali lubang, terus dia masukkan tulang ke dalam tanah, disimpan baik-baik. Si Ruri pun bingung melihatnya. Ruri bertanya kepada ibunya begini, "Ibu, kalau aku jadi si Black, aku tidak akan menyimpan apa yang menjadi menurut aku tuh berharga. Barang berharga aku nggak simpan, aku akan pakai terus. Dan tapi kenapa dia menyimpannya? Saya rasa itu tidak baik." Itu berkata Ruri. Tapi si ibunya berkata, "Benar, apa benar kamu akan memakainya? Sepertinya ibu tahu apa yang kamu simpan dari ibu. Ibu sepertinya tahu kamu memiliki talenta yang kamu bisa pakai." Si ibunya berkata, "Hah?" Ruri bingung. Ibunya berkata, "Sepertinya tadi waktu mau sebelum keluar ada yang main gitar, tapi malu-malu simpan. Sepertinya ada yang seperti itu." "Ruri ya," bilang ibu. Ruri pun terdiam. Baru ibunya bilang, "Tulang itu," ibunya berkata kepada Ruri, "tulang itu kalau dijaga terus, disimpan terus, itu nggak akan memperkuat gigi-giginya anjing. Nah, tapi kalau tulang itu dipakai untuk latihan terus dipakai, terus dikembangkan, maka gigi-gigi si anjing akan kuat." Nah, sama seperti talenta tadi. Seperti talenta yang ibunya bilang yang bermain gitar. Kalau si Ruri simpan talentanya, Ruri tidak akan berkembang. Padahal Tuhan sudah memberikan talenta bagi Ruri untuk bermain gitar, agar bisa main gitar. Tapi Ruri simpan. Ruri tidak akan bisa berkembang dalam permainan gitarnya. Dalam permainan gitarnya dia tidak akan bisa berkembang. Nah, sini ibunya berkata, sama seperti kamu. Kalau kamu simpan, dia akan berkembang. Dan juga apa yang Tuhan kasih harus kita kembangkan. Seperti tadi kamu kasih tulang kepada si Black ambil dan simpan. Apakah giginya akan kuat? Tidak. Giginya tidak akan pernah kuat karena dia tidak pernah memakainya, tidak akan pernah menggigit-gigit. Nah, ini yang
kita bisa pelajari dari cerita tadi, di mana si Ruri dia menyimpan talentanya. Dia menyimpan talentanya, dan ya kalau dia menyimpan talentanya terus menerus, dia tidak akan bisa berkembang melalui talenta tersebut. Dia simpan. Tapi kalau dia terus berlatih tiap hari, tidak malu, disampaikan kepada orang tuanya perkembangannya, dia akan menjadi baik, semakin baik. Bahkan dia akan menjadi sangat jago dan akan memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan akan senang karena Tuhan telah memberi dia sesuatu dan dia pakai dan dia kembangkan dengan baik. Tuhan akan senang. Nah, kalau adik-adik di sini mungkin ada yang punya talenta, makanya kakak di awal tanya, ada yang sudah punya talenta, ada yang punya talenta, tapi ada yang simpan talenta. Kalau ada yang punya talenta main musik, latihan main musik supaya bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan senang dengan anak yang begini. Kalau kita simpan talenta yang Tuhan berikan pada kita, tidak kita kembangkan, Tuhan marah. Nah, di sini kakak mau sampaikan kalau kita punya talenta nggak boleh disimpan-simpan. Kalau kita simpan, dia akan menjadi sia-sia dan Tuhan akan kecewa sama kita. Baik adik-adik harus memperdalam talenta yang Tuhan berikan. Nah, inilah firman Tuhan dan cerita yang kakak bisa bagikan kepada kita. Semoga bisa menjadi berkat dan kedepannya adik-adik bisa mengembangkan talenta dan mengembangkan bakat yang ada pada adik-adik. Oke, baik, kita berdoa. Kakak mau berdoa untuk kita semua, tutup mata, tunduk kepala. Kakak mau berdoa untuk adik-adik. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur pada hari ini. Kau masih menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Dimana hari ini kami belajar firman Tuhan, dimana kami bisa mengembangkan talenta kami, tidak menyimpan talenta kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik, kakak berdoa untuk adik-adik. Kiranya Engkau memberikan mereka talenta dan mereka mampu mengembangkannya dengan keinginan mereka masing-masing, dengan keinginan diri mereka sendiri untuk memuliakan nama Tuhan, dan mereka akan membuat Tuhan senang. Ya Tuhan, terima kasih kami bersama-sama bersepakat pada hari ini untuk mengasah talenta yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mengucap syukur masing-masing ada yang telah Kau berikan talenta. Kau bantu mereka dalam proses pengembangan talenta. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kau berkati semua kami, papa mama yang menjaga kami, Kau lindungi mereka Tuhan. Bangsa kami juga kami serahkan tangan-Mu, kiranya bangsa kami ini cepat pulih dari pandemi ini. Tuhan, terima kasih, Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, baik jadi itulah firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada siang hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.